Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang bela negara, di mana kita ketahui bahwa bela negara itu dapat dibagi atas dua. Yang pertama, bela negara dengan menggunakan fisik dan non-fisik, di mana kita ketahui bahwa wujud daripada pembelaan terhadap negara dengan wujud fisik itu dapat kita lihat pada era kemerdekaan atau pada zaman kemerdekaan, di mana wujud pembelaan negara pada waktu itu banyak dilakukan dengan fisik. Nah, untuk non fisik, saya pikir kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam konteks kekinian itu dapat terwujud dalam kegiatan-kegiatan non-fisik dalam hal pembelaan terhadap negara. Salah satunya kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah salah satu wujud pembelaan terhadap negara melalui kegiatan non-fisik. Jadi ini adalah contoh-contoh dari bentuk atau wujud daripada pembelaan negara tersebut. Selanjutnya di sini akan dipaparkan terkait dengan landasan hukum bela negara. Apa saja yang mendasari pelaksanaan pembelaan terhadap negara itu? Saya pikir di sini sudah sangat jelas tatanan aturan yang mengatur terkait dengan pembelaan negara. Selanjutnya, ada unsur dasar pelaksanaan bela negara. Ada 5 unsur dasar di sini yang disebutkan, di mana kelima hal tersebut ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka wujud pembelaan terhadap negara itu tidak dapat kita lakukan. Yang pertama, cinta terhadap tanah air. Seseorang harus memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya, lalu dapat melakukan pembelaan terhadap negara. Sadar berbangsa dan bernegara. Seseorang ketika tidak sadar akan berbangsa dan bernegara, maka bisa dipastikan dia tidak akan melakukan pembelaan terhadap negaranya. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini pun perlu diteguhkan terkait dengan ideologi bangsa yang dimiliki. Karena kita tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara. Ketika kita tidak yakin akan kehadiran daripada Pancasila dalam kehidupan masyarakat kita di Indonesia, maka bisa dipastikan seseorang itu tidak dapat mewujudkan pembelaan negara. Yang keempat, rela berkorban. Apalagi dalam konteks rela berkorban. Seseorang ketika tidak merelakan waktu, pikiran, tenaga untuk negaranya, maka bisa dipastikan dia tidak akan melakukan pembelaan negara. Yang kelima, ini adalah memiliki kemampuan bela negara. Terkait dengan kemampuan bela negara, ini dalam berbagai bidang. Dalam artian bahwa pada bidang kita masing-masing itu kita dapat mewujudkan pembelaan negara tersebut. Pada bidang pendidikan dan lain-lain seterusnya. Ini semua unsur-unsur tersebut terpenuhi, lalu dapat kita lakukan yang namanya pembelaan terhadap negara. Ini yang perlu diperhatikan unsur-unsur. Namun kita bisa lihat pada unsur yang kelima, ini memang terkait dengan kemampuan, maka tidak semua orang mampu. Tapi dalam hal-hal tertentu, salah satu contohnya orang yang tidak mengampu pendidikan atau tidak memiliki latar belakang
edukasi yang baik dan seterusnya, yang memiliki bidang keahlian atau tidak memiliki bidang keahlian, yang hanya bisa eh, apa hidup sederhana atau tidak bekerja. Tapi saya pikir eh, sumber daya yang seperti ini sudah sangat langka lagi ya dalam konteks keindonesiaan saat ini, karena saya yakin seluruh warga negara dalam konteks dalam kurun waktu saat ini itu sudah memiliki perannya masing-masing. Sampai dengan petani orang tidak memiliki, banyak yang tidak memiliki pada umumnya ya, tidak memiliki intelijensi yang baik. Tapi bukan juga kita mengeneralisir seperti itu, karena banyak petani-petani sekarang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Tapi pada umumnya kita ketahui bahwa mereka yang bercocok tanam atau kembali ke daerahnya itu memiliki latar belakang pendidikan yang selanjutnya. Ada komponen pertahanan negara, di mana ada yang disebut dengan komponen utama, ada yang disebut dengan komponen cadangan, dan ada yang disebut dengan komponen pendukung. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan, di mana komponen utama dalam hal ini yang menjadi benteng, yang menjadi pilar utama, yang menjadi pemain inti di dalam pembelaan terhadap negara. Dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua adalah komponen cadangan. Cadangan tersebut di mana mereka orang-orang yang terlatih dalam hal wujud pembelaan terhadap negara. Ya, dan ada komponen pendukung, di mana yang komponen pendukung ini juga memiliki peran dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan wujud bela negara tersebut. Saya analogikan dalam pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola ada yang disebut dengan pemain inti, ada yang disebut dengan pemain cadangan, dan ada yang disebut dengan pemain pendukung, atau dalam artian supporter, pemain ke-12 di dalam lapangan. Nah, ini semua saling berkaitan. Pemain inti yang digunakan, yang bermain langsung 11 orang yang ada di dalam lapangan. Pemain cadangan kita sudah tahu perannya, yang akan menggantikan pemain inti yang ada di dalam, tapi mereka semua orang-orang yang terlatih. Dan yang ketiga adalah supporter atau pendukung. Ketiga hal tersebut sangat memiliki keterkaitan dan memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan wujud pembelaan negara. Implementasi negara di era reformasi. Jadi untuk saat ini saudara-saudara sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, yang dimana kita membutuhkan agen of social control, agen of change, agen perubahan, iron stock. Hal-hal tersebut, ketiga hal ini perlu ditanamkan kepada generasi penerus bangsa kita. Saudara-saudara sekalian yang menjadi generasi-generasi milenial yang sekarang, yang akan meneruskan roda pemerintahan, yang akan melanjutkan keberlanjutan daripada negara kita untuk di masa yang akan datang, harus memiliki harus dijadikan sebagai agen atau generasi penerus. Saya pikir
Ini yang perlu kita bangkitkan, di mana agen tersebut itu ada hal-hal yang dapat menunjang sumber daya manusia tersebut, di mana dalam hal ini pada umumnya kita tahu bahwa dalam ilmu pengetahuan ada yang disebut dengan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah intelijensi atau kemampuan berpikir seseorang. Yang kedua adalah afektif, bagaimana sikap, moral, perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Dan psikomotorik, di mana seseorang dituntut untuk memiliki keahlian, memiliki keterampilan dalam bidangnya masing-masing. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Mohon maaf ketika ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.